Mulai perkenalan dulu yang di depan satu-satu. Selamat pagi semua. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Marsudi dari Indramayu. Selamat sore semuanya. Merdeka. Belum pernah bicara di depan banyak orang begini. Saya perkenalkan, nama saya Budi Lasito. Saya baru kali ini mengikuti acara ini. Mudah-mudahan berkah Noriba. Dari mana? Dari Solo. Apa kabar? Merdeka! PTBS Berkah Noriba. Perkenalkan, nama saya Sinta Sinaga. Saya dari Manokwari, Papua Barat. Merdeka. Perkenalkan, nama saya Junita Pinem. Saya asalnya dari Medan, tapi saya tinggal di Bekasi. Saya ingin menginginkan kepada saudara saya yang di kampung, karena kemarin dia sudah saya kirim buku, tapi saya belum tahu caranya bagaimana untuk mengadakannya. Terima kasih. Oke. Ya, selamat sore. Apa kabar? Kurang semangat nih belajar dari Bu Master nih. Bu Master izin. Oke, nama saya Sarul, asal dari Bima. Ya, di sini saya tinggal di Ketapang ya, satu RT sama Bunda Marli. Terima kasih. Selamat sore. Nama saya Parulian Dawani dari Simalungun. Belum join. Ya. Ini masih baru. Ya. Priority calon. Insya Allah. Ya, semoga berkah. Pasti. Ya, dari Simalungun. Ya. Sumatera Utara. Siantar. Lanjut. Selamat sore, Ibu. Nama saya Melva Manurung dari Serpong, belum join juga. Semoga menjadi berkat. Assalamualaikum, nama saya Api, asal Tangerang. Udah join belum? Udah. Udah, alhamdulillah. Bapak. Oke. Saya di sini nggak apa-apa ya. Ngalangin kan nih? Saya di mana nih? Gak apa-apa. Geser Pak, geser. Ah. Geser. Oh. Nama saya Haji Mahmud ya. Saya belum join. Ya. Jadi ikut-ikutan ini ya Bu ya. Gak apa-apa kan? Kenalannya kurang jelas gitu. Baik Bapak sekalian, kita akan membuktikan bahwa apa yang tadi saya sampaikan di awal berkaitan dengan tanah, air, mana sih yang nanti yang kalau tanah misalnya mana yang subur, mana yang tidak subur. Nah, nanti kita lihat perbandingannya ya. Ini kan ada tanah, apa nih tadi nih? Tanah hitam. dari mana? Dari sampah. Ada yang tahu riwayat tanahnya dari mana? Tapi jangan tanah sengketa kan? Pokoknya tanah hitam aja ini. Jadi nggak jelas ya, aman ya. Ini tanah apa ini? Dari mana lagi? Dari sengketa. Belakang. Oke, ini tanah merah ya. Tanah organik. Ini tanah organik yang saya bawa ya. Nanti Bapak Ibu sekalian akan bisa membedakan tingkat kesuburannya seperti apa. Kita ukur nanti dengan alat ini. Ini lampunya jangan yang 5 watt Mbak. Yang berapa, Pak? Kalau ada yang 100 atau 60 watt. Ini ganti ya. Kalau mau beli yang 10 biar sama yang mobil saya, kita aduin nanti.
Cuma satu. Beli lagi yang kedua. Ya. Terus setelah kita tahu tanah, kita juga ngecek nih. Ini air apa ini? Air kelapa. Muda apa tua ini? Muda ya. Ternyata banyak yang senang muda ya. Ibu-ibu banyak yang muda apa yang tua? Muda. Apalagi bapak-bapak ya. Jangan yang aneh-aneh berpikirnya. Oke, lanjut. Ini mah judulnya kelapa muda, bukan yang lain-lain. Yang kedua air apa ini? Air tanah. Maksudnya air keran. Ya, air yang ini keran ya. Ini ada air tebu, satu air mineral. Mineralnya merek Aqua aslinya itu. Oke. Nanti akan kita lihat dari beberapa air ini mana yang juga bagus. Minimal kita pengukuran yang pertama, kita akan mengukur pH. Ini alat pH ini, ya. Lihat, ya. Kan ada yang nanya, Pak, ada yang digital apa yang manual atau yang biasa? Ini bukan digital, kalau digital ini angka ya. Kalau angka itu biasanya pakai baterai yang biasanya dicas. Cuma masalahnya kalau misalnya baterainya udah mau error ya, ininya juga ikut error. Ini kelemahannya yang pakai digital. Kalau baterainya lagi bagus ya bagus memang, tapi kalau udah mulai ngedrop itu juga sering bermasalah. Tapi kalau ini manual pakai sensor 3 kaki ya ininya. Cara pemakaiannya ini ya, kita mau mengukur misalnya pH, kita dorong ya, ini kalau posisi ini tengah ya, tengah. Nah kalau kita mau pH berarti kita dorong ke sebelah kanan. Oke. Nah itu pH. Jangan kayak kemarin di Jambi, udah dipoto, cukret gitu. Wah, kenapa ini pH-nya jadi rendah? Salah mencet ternyata ke sini. Ya iyalah, namanya kesyukuran. Tapi dibilang dia pH. Diketawain sama temannya, Pak, itu jarumnya apa? Saklarnya belum dipindahin katanya. Jadi kita harus bedakan mana yang untuk kesuburan, mana untuk pH. Kalau pH ke sebelah kanan, kalau tengah off, kalau ke sebelah kiri kesuburan. Nah di sini kan ada angka, ada warna. Prinsipnya kalau warnanya ke hijau berarti semakin bagus. Kalau ke merah berarti semakin kurang bagus. Gitu aja ya. Nah dan ini angkanya mulainya bukan dari 0 dan bukan di SPPU soalnya. Ya di sini mulai dari angka 7. Jadi kalau posisi begini itu posisi normal. Ya, posisi normal. Nanti kita tinggal buktikan, kita dorong misalnya ke pH, tinggal tes gitu. Ini sederhana. Ini nggak perlu pakai baterai. Ini awet, bisa seumur hidup. Yang penting jangan sampai jatuh berantakan gitu aja ya. Nyimpannya ya jangan juga dijemur lah, pokoknya ya disimpan biasa lah. Ya. Ini karena saya pikir ini lebih tahan lama, kenapa? Karena nggak pakai baterai. Lebih awet ya. Kalau yang pakai baterai kan mesti ganti baterai gitu kan. Terus kalau misalnya baterai nih ya, seperti tadi aja saya pakai apa namanya pointer. Kalau misalnya nggak dipakai dicabut baterainya Pak. Kenapa? Karena itu nanti karat juga. Ya jalan terus setrumnya. Lebih baik kita angkat. Kalau bisa dipakai baru dipasang. Repot lah intinya ya. Oke paham ya penggunaannya seperti itu. Dan ini cara tombolnya udah selesai. Cara mengukurnya kalau tanah nih, sawah mau tanah apa, gini aja langsung. Nah kalau pengukuran seperti ini, apa ini pengaruh nggak? Ini nggak pengaruh, kenapa? Karena di dalam tanah ini tidak mengandung air. Jadi kita tuh harus kan kalau namanya bertani itu kan juga harus perlu air. Nah tanah kayak begini nih, kalau kelihatannya kering tapi ini ada mengandung air, lembab. Apalagi di pasir itu salah satu jenis tanah yang tidak bisa menyimpan air. Ibaratnya kalau kita punya uang nggak pernah nyisa, habis terus. Tapi beda kalau organik ini dia hemat, bisa nyimpen, bisa deposito, bisa ini itulah kira-kira. Seperti ibu-ibu biasanya menyimpan uang gitu ya. Ya, oke. Jadi kita nanti akan melihat cara bagaimana kita ukur pH maupun kesuburan. Ini untuk di lapangan cocok. Kenapa? Karena nggak perlu pakai ribet baterai. Nah kalau yang ini alat ini sama aja.
Ya. Alat ini juga sama, alat untuk mengukur kesuburan. Cuman ini berdasarkan kandungan mineral di dalam tanah maupun dalam air. Dia kalau mengandung elektrolit, ya, itu akan menyala lampunya terang. Terangnya pokoknya kalau dia 60 watt bisa maksimal. Tapi kalau misalnya kandung mineralnya sedikit, dia kayak 5 watt, Pak. Walaupun ininya 60 watt. Itu bisa begitu. Cuman ini hati-hati. Hati-hatinya Pak, karena ini berkaitan dengan stroke. Ya. Nanti pada prakteknya bergantian. Ya. Yang pegang ini, nanti yang pegang ini. Jadi jangan sampai nanti pas mau dicolokin dipegang ininya, apa dibersihin ya kan? Ini masih dicolokin, kesetrum lah. Ya kan? Agak repot sih sebetulnya. Tapi ini kalau buat praktek seperti ini efektif. Tapi kalau di lapangan agak susah. Agak susahnya karena kita nyari colokannya. Tapi jangan colok ke hidung ya. Bukan swab ini di sini. Oke. Mau ganti dulu lampunya. Lagi dibeli. Oh, lagi dibeli. Bapak Biar punya? itu. Oh yaudah. Biar nanti ada 2 biar perbandingan. Oh iya. Perbandingan aja. Oke. Jadi alat ini sangat efektif kalau kita memperkenalkan ke petani, ya. Bapak Ibu misalnya di lapangan nih, Pak kita bikin demo bukan demo masak, demo pupuk misalnya. Ambil Pak tanahnya masing-masing, nanti besok kumpul bawa tanahnya masing-masing kita tes satu-satu. Itu akan menarik Pak. Oh ternyata tanahnya Pak Agus jelek misalnya. Oh tanahnya Pak Dadap, wah lumayan nih Pak, terangnya agak mendingan. Ya biasa terus, nanti mereka kenapa kok beda-beda? Nah ini kan pertanyaannya, kesuburan tentu berbeda. Beda. Nah kita buktikan nanti bikin larutan. Nah ini praktek yang ketiga, tadi kan mengukur air, mengukur tanah. Praktek ketiga kita bikin larutan eco farming ini. Ya kita praktek membuat larutan. Nanti setelah praktek ini terakhir, ya kita praktek membuat larutan. Nah buat larutan ini nanti kita buat larutan di dalam air kelapa misalnya ya. Nah air kelapa nanti setelah itu baru teteskan nih. Jadi bukti ke petani itu ketika ditetesi eco farming nyalanya itu terang semua. Berbeda. Ini yang menjadi jawaban bahwa eco farming itu mampu mengubah tanah yang tidak subur menjadi subur. Itu sederhananya seperti itu. Nanti kita praktekkan bersama-sama ya. Oke, kalau kita udah siap, mohon dibantu ini siapkan 4 ini 14 juga. Air mineral semua air dituangkan di sini, nanti kita tes satu-satu. Ada 4 ya. Kelapa. Isi air kelapa, Ya. air mineral, air tanah. Masing-masing mas mili. Oke, kita coba praktekkan Ada air tebu ya. dan air mineral dua. Atau sebelum kita praktek ke larutan ini ya. Air tebu dicampur dengan Oke. Ingat, tadi juga sempat diskusi sama Pak Budi ya? Pak Budi. Nah, ini kemarin juga sempat tadi setelah sholat penanya, Pak, apa sih bedanya molase sama air tebu? Nah, kalau itu begini Pak Budi. Ya. Kalau molase itu kayak kecap. Kental, kayak oli. Ya. Jadi itu hati-hati jangan terlalu banyak karena kekentalan itu menentukan. Jadi kalau air ini kan nggak terlalu kental kan? Oke. Pertama kali kita mau bikin apa dulu? Larutan dulu apa ini dulu? pH dulu. Oke. Ada tisu nggak? Ada Pak. Oke. Silakan nih. Siapa yang mau coba dulu? Ibu dulu. pH dulu apa ini dulu? pH boleh. Ini kita mengukur pH ya teman-teman. Jadi ini saya sudah alat ukur pH ini saya sudah geser ke kanan untuk kita mau mengukur
pH daripada masing-masing tanah. Di sini kita menggunakan 4 jenis tanah, yaitu yang ini tanah organik, Tanah organik, yang ini adalah tanah merah, yang ini tanah pasir, pasir, dan yang ini adalah tanah hitam. tanah hitam. Pelarut yang kita gunakan juga ada 4 jenis, yaitu ini air kelapa, ini adalah air tanah atau air sumur ya, ini air tebu, dan ini adalah air mineral, air kemasan mineral. Ini kita akan coba, saya akan masukkan alat ini, alat ukur pH ini ke masing-masing tanah. Kita saksikan ya. Air dulu. Berarti kita ke ini. Nanti terakhir kalau gini maksud saya ke tanah air dulu, kan ada tanah yang belum berair masalahnya. Nanti kalau udah ketemu mana yang mau dicoba misalnya air tanah, ya udah semua pakai air tanah. Nanti ketika ada perubahan, berarti air tanah itu misalnya tadinya pH 7, nah setelah dilarutkan berkurang, nah itu berarti pengaruhnya di tanah. Jadi kita sekarang ke Air dulu. Nanti kita ke bagian Mau pH dulu boleh, mau bakteri juga boleh. pH. Ini kan sudah pH air ada 2 Pak, biar ini pH. Jadi kita ke air kelapa Masih ya. ada satu lagi. Dulu. pH-nya berapa? Berapa menit Pak? Paling tidak 3 menit. 3 menit ya. 3 menit bisa hasilnya ya. Coba dihitung 3 menit. pH ya? Saya satu lagi harusnya. Boleh bawa. Bunda, juga punya. Boleh. Ada yang baru. Punya pakai aja punya saya. Iya, enak. Ini kan punya saya semua nih 3. Ya mau dijual, ya punya Pak Budi boleh tinggal bayar ke saya. Balik udah. Balik. pH. Udah. Nah ini kayak praktek ini lengkap, kalau ada semua alatnya kan bisa dibandingkan, ya. Nah sambil nunggu 3 menit, gimana kita praktekin larutan dulu. Ya, silakan siapa gantian apa ibu lagi, silakan. Ini anggap aja setengah liter ya, air kelapa. Setengah berarti. Ya, dibagi 2 dulu nanti dihancurkan, tapi jangan sampai kena tangan ya bu ya. Ya, tinggal dimasukkan ke sini. Pakai tisu aja. Aromanya terasa ya, aroma jamunya. Terasa. Jamu. Ya. Ini yang asli begitu. Ya. Ya. Kayak kunyit. Awas kalau yang kena corona nggak akan mencium. Karena ciri-ciri orang yang kena corona nggak bisa mencium. Mencium aroma katanya itu juga. Saya belum pernah. Saya normal aja, alhamdulillah. Jangan. Oke ya, ini saya masukkan ke air kelapa. Tidak boleh kesentuh tangan. Ya. Sebenarnya masalah kesentuh dan tidak kesentuh, permasalahannya tangan kita steril nggak? Itu aja. Kalau tangan kita udah yakin steril, ya tidak masalah. Tapi akan lebih baik ya kita jangan. 1 tub itu 1 liter pak. Nah kebetulan ini kan setengah liter, jadi setengahnya. Jadi kita melarutkan itu nggak harus 1 tub 1 liter. Kalau perlunya cuma setengah ya kita gunakan setengah. Kalau kebutuhannya 1/4 ya kita gunakan 1/4. Lebih baik disimpan dalam bentuk masih padatan. Bisa 2 tahun. Tapi kalau udah kelarutan kita repot. Kita harus ya bisa. Kalau Bapak Ibu sekalian mau membagi yang lebih tepat ya, Ibu Bapak beli graman emas, timbangan emas tahu? Yang kayak segede tangan ini. 12 gram. Graman ya. Nah, timbang ini 1 tub berapa gram? Kalau mau dibagi 10 ya tinggal dibagi. Kalau misalnya beratnya 40 gram dibagi 10 berarti 1 bagian 100 ml-nya adalah 4 gram. Oke, lanjut Pak. Nah ini udah selesai.
Boleh. Ditutup kencang dulu. Jangan sampai keluar. Oke. Kita tutup terus kita aduk ya. Ya. Agak Ya. ya sambil ini. Nah ini namanya goyangan namanya syak gitu. Syak itu artinya kita ini benar-benar supaya rata. Fermentasi itu akan terjadi ketika ada gonjang. Ya, goyangan betul. Bapak tahu aja ya. Ya. Nah, biasanya kalau terjadi guncangan itu terjadi reaksi. Nah, biasanya ini kencang. Ada busa ya. Nah, ini aktivitas bakteri ini akan mengeluarkan gas karbon dioksida. Nah, ada juga efek sampingnya, yaitu gas amonia. Karena perubahan nitrogen menjadi nitrat itu ada perubahan karena gas metan ya namanya. Makanya kalau kita silakan mau dicoba merasakan kencangnya kayak apa gitu. Sekarang keras dia. Coba biar merasakan semua. Aromanya. Jadi jangan berkonotasi yang macam-macam ya. Keras di sini tujuannya supaya benar-benar bahwa ini itu bekerja reaksi. Semakin kita kocok berarti reaksinya semakin cepat. Mantap. Ya. Nah, ini kalau kita tidak tahu ininya, ya, bahwa bakteri ini dalam posisi seperti ini tidak butuh oksigen, tapi dia menghasilkan gas karbon dan itu bisa menekan. Dan kalau dibiarkan, yang tadinya berdiri begini bisa jatuh. Jatuh masih mending bu, jatuh ledak. Karena tekanan ini akan kuat. Ya, nah supaya menghindari ledakan, menghindari tekanan yang ini, yang apa namanya, yang berlebihan, kita bisa aja dengan cara yang paling murah, yang paling ini cuma agak repot. Ketika kencang ini kita kendori saja sedikit, ya pelan-pelan. Nah kita rapat lagi. Nanti kalau kencang lagi ya baru ini. Nanti kalau misalnya saking kencangnya, ini berbusa sampai keluar. Itu luar biasa. Semakin ininya fermentasi bagus ya semakin ini tekanannya semakin kuat. Ya. Ini paling sederhana dan paling murah. Kalau mau nggak repot ya, itu ada selang itu. Kalau nggak mau repot kita lubangi ya. Lubangi dari ininya ya. Masukin selang, tapi posisi yang ini ada di atas larutan ya. Nah, yang satu laginya ini terendam ke air. Ini murah kok, 1 meter ini cuma 3.000 kalau nggak salah. Selang ini kayak selang aki ya. Kalau di bangunan apa? Selang apa? Pokoknya tanya ya selang ini. Selang air, tapi yang kecil. Ya, murah kok. Nah, ini kalau dari ini terus itunya pakai air lagi, itu lama-lama akan ini mengalir ke sini. Ya. Nanti akan jadi gelembung. Nah, prinsip kerjanya bahwa gas ini bisa keluar, tapi yang dari luar nggak bisa masuk. Seperti ban motor atau mobil ya, kan kalau ngisi angin kan bisa, keluar angin nggak bisa kan, seperti itu. Nah, ini prinsip dalam penyimpanan ya. Nah, nanti fermentasi akan semakin baik kalau kita simpan, kalau perlu ini ditutup pakai kain gelap atau plastik gelap, lebih baik. Terus ditempatkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari. Ya, disimpan. Nah, nanti minimal berapa lama? 3 malam. Kalau untuk tanaman kita tidak perlu lagi difermentasi. Bisa hari ini semprot ya, hari ini pelarutan. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian yang di depan ya. Nah, di depan ini calon-calon yang akan menjadi orang yang mengenalkan nanti kepada harus pemahamannya harus ya. Oke. Saya kira ini untuk masalah pelarutan sederhana sebetulnya. Yang penting airnya itu yang jangan mengandung zat kimia. Kalau pakai air kelapa, insya Allah steril. Ya, air tebu juga steril. Air yang lain juga steril. Ya. Yang penting kita nggak kelihatan bahwa itu bekas sabun atau mengandung kapori, gitu kan? Oke, cukup untuk masalah pelarutan. Kita lihat perkembangannya seperti apa. Semuanya angka 7 ya. 7.
Nah, tinggal digeser. Silakan ke sebelah kiri. Jangan dicabut. Cuma digeser aja. Geser ke kiri kan? Ya, hati-hati digesernya. Untuk kesusuran. Udah geser semua? Ya. Itu angka 6, angka 6. Nah. Ya inilah hasilnya. Bagus kalian. Oke? Ini angkanya angka 6 ya, yang air mineral ya, air biasa kemasan ini. Yang diangkat aja. Kalau air tebu ini angkanya 4 ya. Kalau yang air ini air untuk air keran adanya 3,2 atau 3,3. Apa yang Dari depan tuh bacanya. air keran, air kanal ya, air sumur. Kalau untuk air kelapa diangkat 3 ya. Berarti semakin rendah di air kelapa. Air kelapa diangkat 3. Air sumurnya ada 3,2. Yang tetes tebu, air tebunya di angka 4. Yang air kemasan aquanya di angka 6,2. Air kelapa 3. Air kelapa berapa? 3. Air tebu 4. Air keran dulu 3,2. 3,2. Terus Air tebu angka 4. Air mineral 6,2. kalau kasih tanah Yang tanah 3,2 ya. kalau pH tadi mah pH sama 7. Ya. Ya bisa aja pH sama ya bisa. Ini pun bisa berbeda kan. Kata saya juga tergantung larutannya. Oke. Sekedar kita tahu aja itu angka-angkanya ya. Kita langsung ini udah dianggap selesai dicabut. Nanti kita dengan alat ini coba perbandingannya. Ini kan elektrolit, kalau ini bukan ya. Yang dulu dicolokin Mas. Kita simpan di sini dulu. Ini punya Bu Mega. Ya, sip. Oke. Kita pakai alat ini ya sekarang ya. Ini yang kalau ini kan angkanya agak, kalau dilihat dari sana apalagi kelihatan kan. Yang enak lampu kelihatan di belakang kelihatan lah ya. Oke, kita tes lampu ya. Ini satu-satu nanti tinggal yang nyolok siapa nanti yang hati-hati. hati-hati ini lapnya. Lapnya ya. Lapnya pakai tisu boleh, pakai itu boleh, nggak apa-apa. Agak keras, kecil dia. Oke. Nanti maaf nih, nanti cukup matiin ini aja ya. Oke. Berarti ini posisi on aja. Iya on. Nanti kalau mau pindahin baru kasih off. Masih off. Kalau misalnya mau di lap itu di offin. Iya. Oke, Bismillah, coba kita mulai dari air mineral. Oke ya, ini ya. Kelihatan ya? Ya, seperti ini. Redup ya. Matiin dulu, matiin Ini dulu. untuk air kemasan ya, aqua. Ya. Matiin dulu. Awas kesetrum enggak? Enggak ya. Gantian pengen nyobain biar Nyalain si lagi, Ibu. Pak. Ya, sok. Ya. Iya. Ini yang air tebu ya. Air tebu. Ya, tebu. Murni tanpa gula ya. Tanpa gula, air tebu asli. Nah, oke. Mati dulu. Ukuran apanya? Makin terang makin bagus. Iya, elektrolitnya semakin terang semakin bagus, daya serap pupuknya nanti bagus. Ini untuk air sumur ya. Apa ini air tanah? Nah, bagus dari kemarin juga airnya bagus di sini. Nah, air tanah. Iya. Berarti air aqua masih kalah dengan air ini.
elektrolitnya. Tapi kan beda-beda tempat Ya. kualitas air tanah. Beda. Kebetulan di sini di rumah Bunda bagus. Betul. Oke, lanjutkan. Nah, ini Mau coba? Silakan mau coba. Langsung aja. Air kelapa ini elektrolit sangat tinggi, makanya terang. Ini paling terang dari berbagai saya keliling Indonesia, ya tetap air kelapa juaranya. Juaranya air kelapa. Makanya saya merekomendasikan akan lebih bagus dicampur dengan air kelapa ekopark ini. Begitu Pak. Ya. Paham? Selesai. Nah, karena kan ini yang paling ini jelek ini ya. Kita tahu kan tadi kayak apa namanya. Nah, ini tanah ini kita airin ini Pak, Bu. Silakan gantian diairin ini tanah. Siram dulu ya. Jadi ketahuannya. Ya, yang penting basah. Setengah aja. Nggak usah, nanti ini yang paling jelek aja. Biar sama. Kalau ini nanti beda-beda. Terus kurang tambah lagi maksudnya. Oh ya, semuanya Nah, coba. semuanya pakai air ini yang paling jelek. Oh ya, oke. Kalau yang bagus nggak usah dibilang gitu kan. Ini ada yang paling jelek. Ceritanya penuh-penuh banget Ibu. Nggak usah penuh-penuh. Kita bukan bikin kolam renang ya. Oke, ada. Nah, yang penting basah aja. Enggak, maksudnya semua sekalian. Air semua pakai ini air semua. Ya, malu ya baru praktek masih grogi. Ini juga belum terlalu basah nih. Ya. Ya. Nah, sekarang yang mau praktek siapa? Gantian yang belum. Pak Budi, gantian. Dipakai lampu aja biar langsung ini. Ya, kayak tadi. Belokin. Gantian. Silakan, Mas. Silakan. Jangan itu dari sini mendingan. Dari sini. Ya, sip. Ya, udah kelihatan. ya nyalain ya. Kita lihat tanah apa nih? Tanah hitam ya. Tanah hitam. Ya. Tanah hitam dengan air tanah. Lumayan ya, tadi air tanah kan nggak terlalu terang. Ini tanahnya di lumayan bagus, berarti mulai terang. Tanah hitam. Jadi orang jangan lihat hitamnya ya. Jangan lihat hitamnya, tapi lihat terangnya ya. Dalamnya ya Pak. Nih, yang merasa hitam jangan merasa tersinggung. Tap dulu. Tap dulu. Berarti air itu kurang bagus, tapi tanahnya bagus jadi ya kesimpulannya. Oke. Sekarang pasir, biasanya pasir kurang bagus. Iya. Iya siap. Ya kayak aslinya airnya kan. Jadi pasir nggak pengaruh apa-apa. Hanya airnya aja yang bisa terang. Karena kan airnya tadi segini kan tadi kan. Berarti Pak, saya mau tanya. Iya boleh. Ini kan pasir ya, tanah apa? Tanah pasirnya tanah tidak berpasir. berpengaruh. Tidak berpengaruh. Nah sekarang berarti kalau kita campur dengan ekoparmi, Nanti praktek. Ini rupanya nggak sabar. Oke siap. Nanti juga dicampurin ekoparmi. Sebentar. Kita praktek. Slow. Kalem. Sekarang air tanah merah. Tanah merah. Ya. Tanah merah dengan air mineral. Iya. Berarti tanahnya lumayan. Lumayan. Walaupun merah tapi tetap lumayan bagus. Elektrolitnya bagus. Mineralnya bagus. Cabut. Aduh. Oh, udah. Bukan dimatiin kontaknya aja. Sip. Udah. Ini air. Tanah organik. Oke, cukup. Kita coba tambahkan eko. Air tambahin aja semua sekalian kalau mau. Ini penuhin lagi aja. Pengaruh Pak ya? Ya, pengaruhnya ekoparmi terhadap air dan tanah yang sudah mengandung air, itu aja. Oh ini di air ini. Boleh, ukurannya sama satu apa ya? Pakai ukuran apa? Satu tutupnya boleh? Awas mas, hati-hati. Napas ya. Satu apa dua maunya? Dua katanya, pengen dua. Dua. Ya. Boleh, campurin semua. Perbandingannya seperti apa? Apakah ada perubahan yang
Bagaimana? Nanti ngejepret lampunya pecah. Pokoknya ini bukan sulap ya. Bukan apa namanya? Bukan sihir. Dia saking Ini terangnya kita kan. bicaranya fakta. Cerah banget ya. Ini like farming, nanti kita coba dicampurkan seperti apa? Pembuktian. Eksperimen. Air kelapa. Biar. Apakah ini bisa diminum? Bisa. Semua bisa pakai ini, Pak. Bisa. Organik, betul. Tapi disaring dulu ya, Bu. Iya, boleh. Itu juga dua-dua lagi. Awas kena colokan. Tanah ada pengaduknya? Ada. Ada 2. Ini untuk pengaduknya nih, maaf nih. Aduk Aduk air dulu, sama airnya aduk. aduk dulu. Masing-masing aja. Untuk tanah no, adukannya no. Adukannya tuh. Kurang. Itu lagi cukup. Oh, itu belum yang dipegang. Urusan ngaduk-ngaduk sama ibu-ibu. Ini udah. Jadi jangan dicampur. Bisa, boleh. Belum dipakai kan? Ya. Kan ibu-ibu suka nyambel. Ya kan? Lebih rata. Kalau bapak-bapak makan sambelnya. Oke, cukup. Ya. Mana? Biar diaduin sekalian. Dia diganti dulu aja loh. Ya biar sama lampunya. Maaf, diganti dulu lampunya biar sama. Ini soalnya bukan pelek. Waktu itu di kampung jadi susah nyari pelek. Biar sama, maaf. Ya. Ini kita punya 2, jadi bisa dibandingin ya. Ini lampunya sama, 60-an, 60 watt. Jadi kita akan perbandingannya langsung. Ini colokin lagi satu laginya. Jadi biar 2 orang. Kita perbanding lampunya yang Philips dengan yang Sama-sama pilih. Sama-sama Philips. Sama-sama pilih. 60 watt. Maksudnya kalau 2 itu nanti perbandingan nerangnya kan langsung kelihatan. Kalau tadi kan ini, emang harusnya 4-4-nya ada ini semua harusnya. Jadi biar nanti satu-satu terangnya bisa dibandingin. Mana ada bisa? Hati-hati soalnya listrik. Oke, kita mulai dari yang ini dulu ya. Air dulu apa tanah dulu? Air dulu. Air dulu apa tanah dulu? Air dulu. Air dulu. Ya, air dulu. Ya udah. Ini air kelapa yang ujung, ini air mineral ya. Ya siap. 1, 2. Tetap air kelapa ya. Air kelapa. Kurang bawah. Nah, Itu gitu. yang air kelapa ya. Kalau ini Lebih air terang apa kelapa? Tadi kan belum terang. Setelah pakai kopaik terangnya lumayan kan? Nah, seperti itu. Ya, betul. Oke ya. Sekarang air tebu sama air Ini Nah, air dulu. tebu sama air keran di sini. Keran. Coba siapa yang menang? Tahan napas. Tahan napas. Tebu. Oke. Siap. 1, 2, 3. Wah, menang juga airnya. Terang juga air keran. Air keran lebih terang ya. Air keran lebih Ini terang. air keran ya. Ya. Ini air tebu nih. Ini yang lebih terang yang mana nih? Air tebu. Terang mana air tebu sama air ini keran? Air keran. Air keran kan? Bingung kan? Terang yang mana? Lebih terang kan? Keran. Tanah. Sama baru, Pak. Baru semua. Ini baru semua ini. Ini sama kayaknya ya. Tanah. Ini bolongnya baru semua. Tebu. Lebih ke tebu
Ya. Tepung. Oke. Sekarang mau dibandingkan dengan kelapa. Mau dipinalin yang mana pinalnya? Kelapa sama tebu? Sama mana diadunya? Diadu sama tebu. Boleh pindahin ke sini. Lap dulu. Mati dulu. Sekarang air tebu sama air kelapa gitu. Oke. Itu mundurin. Ini ke sini pindah. Ini gitu ya. Ini sistem bungkur nih. Air kelapa. Ini ada di sini. Ini mundur dulu kalah ceritanya. Kalah ceritanya. Kalah ceritanya. Ini nih standby Sweet, dulunya ya. sweet. 1, 2, 3. Kelapa. Kelapa yang ini ya. Kelapa yang ini. Tapi ini silangnya Ya, lebih terang. Udah oke. Setuju air kelapa? Oke. Kayak di pasar. Sekarang tes. Ini udah selesai ya. Urusan larutan ini udah selesai. Sekarang tanahnya. Nah, bisa aja di sana. Tanahnya. Oh, ketukar. Mana air ini nih? Air tebu ini, tebu. Ini air Air aqua nih ya. bukan. Desain aqua sama itu hampir sama. Ini yang dari mana? Air kelapa ini. Kalau yang itu air kelapa. Kelapa ya? Ini yang air mineral nih. Ya, beneran. Kelapa, tebu, Ini air keran. mineral. Nah, sekarang tanah tadi sudah dicampur air. Dan sekarang bercampur sama ekofarming. Apakah perubahan yang terjadi? Kita lihat bersama-sama. Oke, ini pasir sama tanah hitam ya yang mau dicoba dulu. Tanah Ya. yang dicoba. 1, 2, 3. Wow. Semuanya kan jadi bagus kan setelah ada ekofarming. Inilah yang menjadikan bukti bahwa ekofarming. Tadi kan nggak nyala, ya kan? Iya, nggak nyala. Duduk. Setelah pakai ekofarming, nyala semua. Ini yang dikatakan bahwa tanah yang tadinya tidak subur akan subur. Ya, Tanah pasir bisa. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang mau bikin tanaman di rumah, nggak usah nyari tanah, pasti juga boleh seperti ekofarming. Begitu. Nah. Oke, lanjut ke sininya. Pasir aja dari bagus, ya kan? Tapi ngomong tadi pemenangnya sama ini, yang mana? Sama ya? Sama, Pak, sama. Oh, ya udah. Tanah liat dan tanah merah organik. ya, tanah merah sama Tanah liat dan tanah organik. Oke. merah dan organik. Tanah Mana organik. ini ya? Tanah Yang organik. mana? Organik ya? Iya. Organik lebih terang. Oke. Tapi artinya setelah diberikan pupuk Semua jadi terang. Terus terang, terus terang, terang terus. Oke. Bagaimana kesan-kesan yang terhadap ini? Silakan. Ini berarti sudah selesai, ya. Atau mau coba satu lagi langsung ekofarmingnya kita ini, kita tes. Mana ada hasil kelas sisa? Ya kita penasaran ekofarmingnya kita langsung, ya kan? Cocok dulu ini. tanpa ini ya Pak ya? Cocok dulu, ya. Ini murni ekofarmingnya ya. Iya, iya. tapi jangan dipakai semua ekofarming kasihan. Prioritinya apa luxurinya cepat. Terlalu cepat. Priority apa? Bukan priority, luxurinya prematur namanya. Prematur. Prematur. Baik kali, Pak. Iya. Iya boleh. Ya, cukup lah. Cukup. Iya. Udah, satu. Ya. 1, 2, 3. Wah. Ya, Bagus ya. udah, oke. Bagaimana bapak-bapak yang di depan matiin udah? Puas dengan praktek ini? Silakan yang mau memberi kesan, kalau yang enggak apa-apa. Yang mau memberi kesan? Semangat pagi teman-teman. Semangat pagi. Kita sama-sama baru menyaksikan demonstrasi penggunaan pupuk ekofarming kita dengan menggunakan berbagai jenis tanah dan berbagai jenis air.
Ya, tadi kita menggunakan untuk pasir, kita menggunakan pasir tanah hitam, tanah pasir, tanah merah dengan tanah organik. Dan kita sama-sama sudah menyaksikan bahwa hasilnya dengan menggunakan pupuk eco farming hasilnya sama-sama bagus ya. Terus begitu juga dengan air, tadi juga kita melihat hasilnya bagus juga setelah diberikan dengan pupuk eco farming. Dan terakhir tadi kita demonstrasikan hanya dengan menggunakan pupuk eco farming hasilnya juga lebih bagus. Luar biasa. Luar biasa pupuk eco farming kita. Masih ada lagi yang lain, Ibu coba. Bapak-bapaknya. Jadi kalau menurut saya ini tugas kita, terutama kita yang di daerah. Kita bisa menyebarkan informasi ini kepada teman-teman kita, saudara kita, handetolan kita atau masyarakat kita yang ada di daerah bahwa pupuk eco farming kita, pupuk super aktif eco farming kita adalah memang betul-betul pupuk yang paling terbaik, dan hasilnya, hasil tanaman yang akan dihasilkan pun semua serba organik. Kalau semua hasil tanaman kita organik, kita sehat nggak Bapak Ibu? Mau nggak kita menggunakan pupuk kimia atau NPK atau urea lagi? Tidak ya, tidak ya. Oke, inilah tugas kita, terutama kita yang di daerah. Kita harus memberikan informasi kepada semua keluarga kita, teman-teman kita, atau handetolan kita yang ada di daerah. Saya rasa itu aja Pak, pesan-pesan dari saya. Mungkin ada dari yang lain. Ya ini sekedar tambahan aja. Jadi kita udah membuktikan sama-sama bagaimana ketika kita media yang berbeda kita campurkan dengan eco farming hampir merata untuk hasilnya. Ya saya juga kemarin ya. Jadi kita intinya kita ini untuk pupuk sendiri udah nggak ada yang dikhawatirkan. Pembuktian pun udah ada beberapa ataupun udah banyak yang panen ya dengan hasil yang maksimal. Yang paling inti menurut saya di lapangan itu aplikasinya yang kita utamakan. Jadi penyampaian ke petaninya itu yang lebih kuncinya ya. Ya, sehebat apapun produk eco farming, kalau kita salah aplikasi termasuk tadi pembersihan tangki semprot itu sangat berpengaruh utama banget. Jadi biar kita tujuan kita tuh mengedampingin Pak, ataupun kalau ada seperti yang dibilang sama Bu Marlin, kalau ada keluarga yang dari kampung jangan by phone aja kita menjelaskan cara pemakaiannya, usahakan datang di sini. Jadi biar lebih yakin lagi Pak cara penyampaian, karena di petani itu banyak yang merasa keraguannya kok pupuk eco farming sekecil ini bisa merubah ataupun mengalahkan yang mereka pengalaman, karena tadi yang udah disampaikan sama Pak Haji juga. Ya intinya tangkinya kita benar-benar maksimal, kita dampingi bila perlu. Kalau saya pribadi sama teman-teman itu kita sendiri yang memberikan contoh, yang membersihin pun kita sendiri Pak. Jadi petani itu suruh jadi penonton dulu aja. Oke. Ya biar lebih meyakinkan. Bahkan tadi setelah itu kita dampingin, setelah semprot kita tetap kontrol terus Pak. Kalau kita jauh pun kita tempatkan tim kita di situ. Siap. Biar lebih yakin. Mungkin itu aja ya. Terima kasih. Oh ya. Kalau itu kan kandungan bahannya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, atau satu lagi.